Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-10 hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021 yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH mengenai alasan mengapa saya pro dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dalam mencegah kekerasan seksual di kampus. Pengkajian analisis fungsi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 yang menuai pro kontra di ranah publik dalam mencegah kekerasan seksual di kampus akan dibahas melalui pengkomparasian antara 3 fungsi perundang-undangan dengan 4 poin di analisis SWOT sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis sebagaimana yang termuat pada lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan memiliki arti bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan internal Kemendikbud dan Ristek dalam mewujudkan Permendikbud PPKS dapat dilihat dengan adanya falsafah Pancasila, sila kedua yakni hubungan manusia dengan manusia yang mengakui adanya harkat dan martabat manusia dalam segala hak dan kewajibannya. Sehingga relevan dengan tata nilai budaya kerja Kemendikbud RI yang harus tanpa pamrih dalam mewujudkan rasa dan karsa demi cerdasnya segenap bangsa yang terkandung pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu kelemahan internal Kemendikbud dan Ristek terletak pada etos kerja dan cipta dalam menyusun diksi Permendikbudristek PPKS yang akhirnya bertentangan dengan falsafah Pancasila sila kedua butir 3 yang selain pada pengangkatan kesetaraan manusia juga terdapat mission yang mengharuskan Permendikbud untuk meregulasi kebijakan yang memiliki daya cipta dan keyakinan. Peluang eksternalnya adalah dengan menitik beratkan pada falsafah sila kelima bahwa perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik golongan tertentu, sehingga Permendikbud PPKS dapat terus berjalan serta menghiraukan stigma sekuler yang dituduhkan kepada Kemendikbud. Atau mereka hanya membawa norma-norma adat sehingga tidak mengandung unsur nasionalis melainkan kesukuan dan satu agama yang cenderung intoleran, serta tuntutan Kemendikbud dalam merealisasikan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang penghapusan segala bentuk penindasan. Ancaman eksternal yang dapat memberhentikan laju pengesahan Permendikbud PPKS terletak pada ketidaksinkronan antara pasal kontroversial yang cenderung melegalkan zina dengan falsafah Pancasila, sila 1 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang masih menghembuskan nafas religius. Lalu selanjutnya ada landasan sosiologi. Landasan sosiologi sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan Permendikbudristek PPKS memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Lalu kekuatan internal daripada Kemendikbudristek ini guna mewujudkan peraturan PPKS terletak di dalam tata nilai kerja yang telah mereka buat, terlebih pada poin tentang menjunjung eritokrasi di mana rasa saling menghargai dan menguatkan antar karyawan dapat memperkokoh keyakinan mereka terhadap PPKS dari segala serangan yang dilancarkan oleh kubu kontra. Demi meraih tujuan yang telah ditetapkan selama 2020 sampai 2024, itu poin 1, pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan.
Lalu ada landasan yuridis, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Permendikbudristek PPKS harus mengatasi permasalahan hukum yang mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, termasuk di dalamnya terkait mengentaskan problematika kekerasan atau pelecehan seksual di ranah kampus. Kekuatan Kemendikbudristek guna mewujudkan pengesahan regulasi kebijakan PPKS setidaknya secara yuridis dapat dikatakan cukup kuat karena didukung oleh 11 aturan yang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke tataran hukum yang setara atau turunan, yakni Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, itu dia review singkat alasan mengapa saya pro dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.